Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil kelompok kerja terkait mata kuliah manajemen inovasi mengenai produk inovasi yang berjudul teknologi smart tracking sistem untuk museum. Berikut nama-namanya anggota sebagai berikut. Yang pertama, Mas Dimas Dandi Nugraha Ramadan. Yang kedua, saya sendiri, Muhammad Tauhid Adhani. Yang ketiga, Risma Silvi Alfiana Fauzia. Dan yang keempat, Rudia. Yang pertama bisa dijelaskan oleh Mbak Risma. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang museum dulu. Museum dikenal sebagai tempat bersejarah untuk memperkenalkan benda dan peninggalan pada masa lampau. Kebanyakan museum di Indonesia itu cuma memiliki brosur yang di dalamnya berupa informasi mengenai benda peninggalan sejarah. Selain itu, petugas museum yang jumlahnya bisa dibilang masih kurang dan juga kurang informatif dalam menjelaskan peninggalan sejarah yang ada. Hal ini kemudian mulai memunculkan stereotip. Munculnya stereotip ini salah satunya yaitu menganggap museum fungsinya hanya digunakan untuk kepentingan pembelajaran. Stereotip yang terbentuk di masyarakat ini membuat kurangnya daya tarik untuk mengunjungi beberapa lokasi museum yang dianggap kurang up to date. Next. Jadi karena itu kelompok kami menggunakan beacon. Nah, apa itu beacon? BLE Beacon merupakan sebuah device sederhana berupa perangkat wireless kecil berbasis Bluetooth Low Energy yang mentransmisikan sinyal radio secara terus-menerus yang berkaitan dengan ID dari beacon tersebut. Lanjut. Uh, Selanjutnya, ada beberapa tools yang dipersiapkan. Yang pertama yaitu beacon itu sendiri. Yang kedua, RSSI atau Receive Signal Strength Indicator. Yang ketiga, headset wireless. Yang keempat, Arduino Uno. Yang kelima, modul Bluetooth HC05. Yang keenam, micro SD card modul SPI. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, jadi yang selanjutnya kita melakukan kelompok kami melakukan survei terlebih dahulu pada beberapa responden yang menghasilkan beberapa form dari respondennya. Jadi yang pertama kita lakukan uji validitas data dan reliabilitas. Untuk pengujian validitas datanya sendiri menggunakan tools SPSS untuk laporan data statistiknya dengan menggunakan metode Pearson correlation yang menghasilkan sejumlah 11 data valid dari total 15 data survei yang telah diberikan. Kemudian pengujian reliabilitasnya menggunakan metode Cronbach's alpha dengan hasil reliabelnya di atas 0,6. Jadi di sini hasilnya mendapatkan nilai 0,8. Jadi sudah memenuhi target untuk validitas dan reliabelnya. Yang selanjutnya masuk di analisa instrumen dan pengumpulan data. Dari hasil survei yang telah diberikan tadi terdapat beberapa data yang telah kami kumpulkan. Yang pertama mengenai data usia responden, di mana rata-rata usia respondennya lebih banyak pada usia 21 tahun. Jadi sekitar umur anak-anak yang masih kuliah. Kemudian yang kedua asal daerah,
Di sini kami mengklasifikasinya berdasarkan kota, di mana responden tersebut rata-rata lebih banyak di kota Malang domisili, sekitar 12 responden. Kemudian yang ketiga, klasifikasi lagi dari asal daerah berdasarkan pulau, di mana mayoritas datanya berasal dari Pulau Jawa. Dan untuk hasil responden yang keempat, jenis pekerjaan responden dari rata-rata yang berhasil dikumpulkan, pekerjaan umumnya adalah mahasiswa, di mana data tersebut sangat cocok dengan produk inovasi kita. Untuk selanjutnya akan disambung oleh Saudari Rukiah. Untuk pernyataan yang kami gunakan dalam survei ada beberapa. Di antaranya yang pertama adalah informasi pada papan informasi museum sudah membantu pengunjung. Di sana kami menyediakan 5 pilihan, di mana 1 itu sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral atau ragu-ragu, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Nah, dari pernyataan berikut, ada datanya kita bisa lihat di tampilan bahwasannya yang sangat setuju itu 17,2, kemudian yang setuju 22,4. Dari sini bisa kita lihat kalau misalkan jumlah yang sangat setuju dan setuju itu kurang dari 50%, yaitu 39,6. Next. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah perlu diadakan inovasi untuk museum agar mampu memberikan penjelasan yang lebih baik kepada pengunjung mengenai benda-benda di museum. Dari sini bisa kita lihat bahwasanya sebagian besar dari responden memilih sangat setuju dan setuju. Jumlah dari pilihan sangat setuju dan setuju sebanyak 89,7%. Next. Selanjutnya, produk inovasi yang dikembangkan lebih baik jika mengikuti perkembangan teknologi. Bisa kita lihat juga di sini, jawaban mayoritas adalah sangat setuju. Dan sangat setuju, jika ditambahkan dengan setuju, nilainya adalah 87,9%. Next. Selanjutnya, produk inovasi yang dikembangkan lebih baik jika menggunakan smartphone. Di sini terdapat beberapa variasi pilihan antara sangat setuju, setuju, dan netral atau ragu-ragu. Tapi kalau misalkan kita lihat, yang paling besar adalah setuju dan sangat setuju. Dimana ketika setuju dan sangat setuju ini kita jumlahkan, dia bernilai 75,9%. Next. Nah, yang terakhir, produk inovasi yang dikembangkan akan lebih baik jika mendapatkan tambahan dukungan fitur video untuk menampilkan informasi. Oke, karena jaringannya tidak stabil, saya lanjutkan. Jadi untuk responden yang data ini mayoritas memilih sangat setuju dengan 46,6%. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Mas Dimas. Secara jelas, hasilnya adalah 46,6 sangat setuju dan Baik, saya akan lanjutkan tadi. Mohon maaf ada masalah jaringan dari teman kami. Yang kemudian adalah harapan dan feedback dari responden. Harapan dan feedback responden dari inovasi yang kami kembangkan adalah mampu memberikan informasi secara komprehensif, aktual, dan menarik berkaitan dengan sejarah peninggalan di museum. Karena ya seperti kita tahu sendiri berdasarkan survei dan beberapa uh,
pengalaman-pengalaman yang ada tentang museum tersebut, informasi yang dijelaskan kurang begitu sampai kepada orang awam yang tentunya mengurangi daya tarik untuk pergi ke museum. Dan yang kedua, aplikasi diharapkan dapat berjalan di perangkat mobile dengan spesifikasi yang ringan. Nah, ini yang tentunya sangat menjadi acuan ya. Kalau diharapkan semua aplikasi ini bisa berjalan di semua jenis smartphone yang tentunya di spesifikasi yang diusahakan sangat ringan dan tidak memperberat kerja smartphone. Yang kedua, mampu menerapkan 3D digital image yang dimana fitur ini bisa menambah minat tentunya orang-orang untuk masuk museum dan juga menikmati peninggalan bersejarah yang kadang dianggap sebelah mata oleh orang-orang awam. Dan terakhir, menerapkan multi language pada audio device untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan meningkatkan pengunjung mancanegara. Untuk hal ini bisa juga untuk menyaring banyaknya wisatawan-wisatawan yang dalam tanda kutip wisatawan asing untuk mengunjungi museum-museum yang ada di Indonesia, di mana tentunya menambah profit dan juga nama baik Indonesia di dunia luar. Selanjutnya, next. Dan ya sampai kesimpulan, menurut kelompok kami data yang sudah diperoleh sebenarnya belum mencukupi untuk menentukan spesifikasi produk inovatif. Kebutuhan dan permasalahan pengguna sudah kami dapatkan. Tetapi untuk merancang spesifikasi lebih lanjut, tentunya tidak bisa untuk kelompok kami sendiri membuat hal tersebut. Kami rasa kami perlu untuk melakukan wawancara dengan pihak museum untuk memperoleh data yang lebih valid dan seseorang yang memahami teknologi ini untuk nambah seperti fitur-fitur yang sedang diharapkan atau untuk menambah validitas dari media-media tersebut. Begitulah presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Baik, untuk penjelasannya dari kelompok kami dirasa sudah cukup. Terima kasih atas penyampaiannya. Kalau ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.